Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rizalvia Damayanti Eskom Enkol. Kalian bisa panggil saya Ibu atau Kakak Ruth atau Sylvia. Oke, di sini saya akan menerangkan dan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat penomoran halaman dan daftar isi secara otomatis. Oke, di sini ada nama lengkap dan gelar akademik saya, dan ada email. Nanti kalian bisa sharing bersama saya melalui email atau bisa juga by Zoom atau di YouTube. Nanti bisa ikuti saya di YouTube, ya. Nanti kalian dapat lihat kontak informasi saya di akhir slide ini ya. Oke, kita mulai aja ya. Tanpa berpanjang kali lebar. Oke, di sini agenda yang akan kita pelajari adalah bagaimana sih cara membuat penomoran halaman, kemudian bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Oke, itu ya. Kemudian yang pertama adalah membuat penomoran halaman. Di sini kurang lebih saya akan mengajarkan eh, penomoran halaman untuk keperluan pengerjaan tugas, baik itu makalah atau karya ilmiah seperti laporan kuliah kerja praktek atau skripsi nantinya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat halaman di Word secara otomatis untuk mendapatkan hasil penyusunan dokumen yang sempurna. Kemudian di Microsoft Word ini banyak sekali fitur-fitur yang dihadirkan untuk eh, memudahkan kita membuat sebuah laporan baik itu dokumen, makalah, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa cara yang dapat kita terapkan untuk mencantumkan nomor halaman di Microsoft Word. Nah, kurang lebih nanti saya akan menjelaskan ada 5 cara penerapannya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke langkah pertama, kita jelaskan dulu nih bagaimana sih cara memberi nomor halaman di Word pada umumnya ya. Biasanya kita menggunakan menu bar. Biasanya ada menu bar, pilih insert, kemudian pilih header dan footer, kemudian pilih lagi menu page number. Nah, itu ya langkah untuk membuat penomoran halaman. Next. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat penomoran halaman berdasarkan versi Microsoft Office Word 2010 atau sejenisnya ya. Ini adalah yang pertama, cara membuat halaman di Word secara otomatis untuk versi 2010 dan lainnya. Jadi semuanya sama. Yang pertama adalah buka menu file, pilih dokumen Microsoft Word, kemudian pilih tab insert, lalu klik pada menu header dan footer. Kemudian langkah ketiga adalah di dalam insert header dan footer, kita bisa memilih opsi page number, kemudian akan muncul 6 opsi pilihan. Jadi kita bisa milih antara top of page. Apa sih itu top of page? Top of page itu adalah untuk memilih penomor halaman di bagian atas. Sedangkan bottom of page itu adalah penomor halaman di bagian bawah. Kemudian ada page margin, ada current position, terus ada page, format page number untuk menyeting atau memformat atau memilih jenis nomor halaman, misalkan mau angka Romawi atau angka biasa atau huruf lainnya ya. Ada remove page number untuk menghapus. Kemudian pilih salah satu opsi yang kita inginkan untuk memberi nomor halaman di Word. Kalau sudah dipilih, kita bisa close dengan memilih standar X pada menu header dan footer. Kemudian kita melihat hasilnya. Namun, jika belum sesuai, kalian bisa mengeditnya kembali. Setelah itu, klik save atau save as ya.
untuk menyimpan dokumen. Oke, itu cara yang pertama, yaitu membuat halaman di Word secara otomatis untuk versi Office Word atau ya Office Word 2010 atau sejenis. Next, membuat halaman berbeda di Word. Nah, tadi adalah memilih halaman secara otomatis ya untuk di awal, kemudian membuat halaman berbeda atau di halaman selanjutnya. Misalkan saya mau bikin halaman yang pertama itu di bawah tengah, kemudian yang halaman selanjutnya atau yang di halaman berbeda, kita membuat halaman berbeda ya. Misalkan saya mau bikin halaman selanjutnya itu di bagian kanan atas atau di bagian kiri atas. Oke, ini ada langkah-langkahnya, nanti kalian bisa baca. Kemudian ada membuat halaman di Word dengan format Romawi dan membuat header dan footer berbeda di setiap halaman. Kemudian membuat halaman di Word tanpa cover. Oke, saya akan masuk ke Microsoft Word-nya dulu. Oke, di sini saya sudah membuka Microsoft Word untuk latihan pengetikan naskah. Kurang lebih saya membuat 2 halaman. Oke, yang pertama untuk langkah membuat halaman, kita bisa masuk ke menu insert ya, atau double klik, bebas secara acak, mau di atas atau di bagian bawah, seperti ini. Oke, yang pertama sih kalau bisa masuk ke menu insert ya, biar kalian bisa ada pemahamannya, langkah-langkahnya. Nah, di sini kita pilih group header and footer, ada kotak ya, jadi ini namanya group, jadi setiap menu ada lagi sub-sub menunya, terus digrupkan. Sekarang lebih dipermudah Office-nya. Kemudian saya pilih page number. Oh, sorry. Kita misalkan saya mau pilih footer ya, halaman bagian bawah. Atau header untuk halaman bagian atas. Atau kalian bisa klik page number. Misalkan saya mau pilih page number. Kemudian pilih lagi bottom of page atau penomoran halaman di bagian bawah. Kemudian saya pilih plain number 2. Kemudian saya klik, misalkan yang plain number 2 itu di penomoran halaman bagian bawah yang letaknya di tengah ya posisinya. Saya klik, jadi kalian bisa lihat ya. Oke, ini saya mau bikin penomoran halamannya di awal adalah angka biasa. Nanti kalian bisa masuk ke page number, terus masuk ke format page number. Saya akan ubah ke halaman biasa. Dan kalian bisa lihat di page number-nya ada kalimat start at. Nah, di sini kalian bisa mulai dari angka 1. Oke, nanti ini sudah berubah. Kemudian saya ingin membuat halaman berikutnya adalah di halaman keduanya, tapi posisinya di kanan atas. Langkah yang berikutnya, kita taruh kursor kita di bagian footer ya, bagian footer. Kemudian kalian bisa atur different page-nya. Ini ada bagian option, kalian bisa klik yang different first page. Kalian bisa klik atau checklist ya.
Pertama, sebelumnya kita pilih dulu top of page, pilih plan number lagi. Mau plan number 2 atau plan number 3 itu kalian bisa pilih ya. Saya pilih yang plan number 3. Oke, ini sudah berubah. Kemudian jangan lupa untuk biar yang bagian bawah hilang, karena kita mau taruh posisi penomoran di bagian kanan atas, different page, per page-nya diklik. Oke. Oke, ini sudah berubah ya. Sorry, tadi ada kesalahan sedikit. Nah, hampir sama. Oke, jadi different event page-nya di checklist juga ya, supaya bagian halamannya muncul di atas. Yang bagian tengah tidak ikut lagi. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah untuk penomoran halaman yang berbeda. Kemudian kita close header and footer dengan cara klik simbol X ya. Oke, itu adalah halaman-halaman. Terus bagaimana sih kalau kita mau bikin penomoran halaman yang berbeda lagi, tapi ganti angka Romawi? Contohnya, caranya adalah dengan cara klik insert, pilih menu layout, kemudian pilih next page. Oke, ini ya, misalkan halaman berikutnya saya mau ganti dengan angka Romawi. Terus balik lagi ke insert, pilih page number ya, kayak tadi. Misalkan saya mau bottom of page, terus pilih plan number 2. Nah, kemudian saya mau pilih format page number ya, untuk mengubah ke angka Romawi, angka 1, 2, 3 Romawi ya contohnya. Kemudian lihat page numbernya, start ada dimulai dari angka 1 Romawi. Lalu klik OK, dan hasilnya adalah berubah ya. Kita bisa lihat setiap halaman berbeda. Jadi untuk mengubah ke halaman selanjutnya jangan lupa pilih next page ya, di menu layout pilih bricks dulu, baru di next page. Itu adalah untuk membuat membuat penomoran halaman secara otomatis. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagaimana sih cara membuat daftar isi secara otomatis. Membuat daftar isi secara otomatis ya. Langkah yang pertama adalah
Letakkan kursor di tempat Anda ketika ingin menambahkan daftar isi. Kemudian buka atau memilih menu referensi atau reference ya. Kemudian pilih daftar isi dan pilih gaya otomatis atau automatic. Kemudian kita dapat melihat perubahan data yang sudah diubah ya, daftar isinya secara otomatis dengan memilih atau mengklik kanan pada mouse di daftar isi dan memilih perbaharui bidang. Oke, tanpa berpikir panjang dan basa-basi, saya akan tunjukkan Oke, ini anggaplah sudah membuat ya kalimat. Kemudian saya mau misalkan buat beberapa dulu ya. Nah, di menu Home pada Microsoft Word, ini ada bagian Group Styles ya. Saya akan buat dulu sedikit. Misalkan di sini saya menggunakan heading 1. Nah, ini bisa kalian terapkan untuk pengerjaan laporan kerja praktek. Saya akan bikin dulu spasinya before after ya, kita bikin 0 ya, terus line spacing-nya kita bikin 1,5. Oke. Oke, ini sudah jadi misalnya. Kemudian nah ini bukan cuma buat bikin daftar isi saja ya, juga mengajarkan bagaimana mengetik naskah ya. Biar nanti ketika kalian membuat suatu makalah atau membuat laporan kerja praktek dan skripsi, tidak perlu membuat secara manual, tapi bisa dibuat secara otomatis. Oke, ini sudah ya. Ini saya bikin kurang lebih Oke, anggap ini seperti itu. Nah, kemudian misalkan saya bikin judul adalah bab 1 pendahuluan.
Ini saya bikin tahoma sesuai misalkan contoh dari laporan kerja praktek. Kemudian jangan lupa misalkan page layoutnya, marginnya di setting. Saya pilih sesuai dengan panduan KP skripsi ya. Oke. Oke, untuk biar hasilnya nampil, ini bisa kalian tambahkan juga tadi heading 1 ya. Cuma nanti kalian umpetin ya, misal atau di transparanin dengan warna putih. Saya bikin bab 1 dahuluan. Nah, ini kalian bisa ubah tulisannya menjadi warna putih. Fungsinya apa sih, Kak? Atau Ibu? Fungsinya adalah ketika kalian pilih menu view, terus kalian tampilkan navigation pane-nya, saya geser dulu. Nah, kan secara otomatis ya tampil seperti ini. Oke, kemudian nanti kalian bisa tambahkan lagi ya kayak tadi dengan cara di menu home ya pilih heading 1 heading. Kalau heading 2 itu adalah untuk subbab, misalkan 1.1.2, 1.1.3 dan seterusnya. Oke, ini saya intro ke bawah dulu ya. Oke, untuk di bagian atas saya mau coba buat daftar isi secara otomatis yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama kalian masuk ke menu reference. Nah, di sini ada banyak sekali menu ya. Kemudian kalian bikin pilih table of content ya. Kemudian kalian bisa pilih di kotak built-in ini ada macam-macamnya, ada yang manual table, ada yang automatic table ya. Di sini saya mau bikin yang automatic table atau table otomatis, daftar isi otomatis. Saya klik yang automatic table one ya. Oh, sorry, bukan one, tapi first ya. Oke, ini bagian konten bisa kita ganti dengan daftar isi. Daftar isi. Nah, kenapa saya bikin dua? Nah, yang satu itu bagian home kita ganti ya. Oke, daftar isinya bisa kita klik heading satu ya.
Daftar isi. Oke, semuanya bisa kalian ganti koma, kemudian ukurannya 10. Oke, nanti ini bisa kalian hilangin tulisannya daftar isinya jadi warna putih. Sorry, saya hapus hurufnya. Oke, jadi maaf ya. Oke, ini kalian bisa ubah biar tidak terlihat dan tampil di bagian notification. Oke, yang ini saya ubah ukurannya kurang lebih 12 warna hitam. Kalian bisa blok ya. Nah, ini kalian sudah bisa lihat di bagian daftar isi sudah tampil yang tadi ya. Nah, ini adalah daftar isi. Oke, misalkan nih kita mau tambahkan lagi penjelasan tentang kemudian daftar, bisa kalian bikin daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar ya. Hampir sama caranya. Tinggal kalian atur. Kemudian saya klik Ctrl plus Enter untuk ke baris berikutnya. Oke, ini saya mau pindahkan halamannya ke bawah. Jangan lupa tadi different space-nya. Oke, ini bisa kalian ganti dan tadi ya. Kalian bisa remove. Oke, selanjutnya adalah membuat daftar tabel. Tapi sebelum itu kita bikin dulu nih tabelnya. Misalkan di halaman berikutnya kita bikin bab 3. Ini kita copy aja ya. Atau bab 2 lah. Pas. Jadi kalian bisa ganti bab 2. Kemudian ini kita bisa tampilkan. Kita ganti jadi bab 2 teori dan teori. Sistem berjalan.
Oke, ini adalah bab 2 landasan teori dan sistem yang berjalan. Jangan lupa di setting. Oke, sudah jadi. Sorry lama. Oke, misalkan saya mau bikin 2 titik. Tadi ya, jangan lupa buat titik 1. Misalkan definisi sistem. Misalkan sistem adalah seperti ini ya. Terus kita coba tambahkan sebagai penggambar nilai sistem. On picture aja langsung. Iseng aja ya, kita coba gambar. Kita selipkan, jangan lupa diatur. Oke. Nah, ini sumbernya jangan dihilangin ya. Biar kita tahu. Sumber. Nah, sistem adalah sekumpulan bla 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 bla. Nanti kita atur. Oke, ini adalah definisi sistem. Kemudian kita balik ke atas ya, ke daftar isi. Kita buat di halaman berikutnya daftar tabel lagi ya. Daftar isinya lagi. Tabel. Tapi nanti kita ganti namanya daftar gambar. Kita klik lagi otomatis tabel 1, jadi kalian bisa pilih ya. Nah, ini saya pilih. Oke, kita buat berbeda ya. Masuk. Kita bikin agak sedikit berbeda, lebih manual. Daftar ini kita bikin aja manual ya. Kemudian bikin lagi. Kita bisa hilangkan warnanya. Oke, sudah. Nah, caranya adalah nah, tadi kita udah bikin nambahin itu ya, bab 2. Nah, untuk mengupdate informasi supaya tercantum lagi di daftar isi, kalian bisa klik tabel, update tabel ya. Ada daftar isi, kemudian habis itu kalian bisa klik update page number only atau update entire table. Nah, saya pilih yang update entire table untuk mengupdate yang sudah diperbarui. Klik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini.
Ini tulisannya bisa kalian rapihkan kembali. Nah, ini dia. Oke, untuk yang daftar tabel, ini saya coba dulu bikin gambarnya ya supaya otomatis. Nah, oke. Misalkan ya kita bikin daftar gambar dulu ya, daftar gambar. Oke, ini saya mau bikin daftar otomatis untuk daftar gambar. Kemudian yang pertama adalah pilih tadi menu reference. Di situ kita bikin insert caption. Nah, ini kalian bisa edit ya. Ini keperluan untuk membuat daftar tabel atau daftar gambar. Kemudian saya mau bikin simple aja, tapi diganti dengan namanya gambar. Klik new label, terus gambar. Kemudian dua ya. Cara close-nya di dua, di bab dua. Oke, klik OK. Nanti nggak usah nggak usah ditulis satu lagi, nanti secara otomatis tinggal sesuaikan aja gambarnya di bab berapa. Itu kan 21 adalah gambar, 2.1 adalah komputer. Kemudian kalau sudah, klik OK. Nah, nanti kalian bisa pindahkan tulisannya ke bawah ya. Sesuaikan kembali tulisannya, koma 10. Oke, sudah sesuai, jangan di bold ya. Ini adalah sistem, definisi sistem. Kemudian balik lagi ke daftar gambar. Oke, kemudian saya mau update daftar gambarnya. Masuk lagi ke menu reference, pilih insert table of figures atau sisipkan tabel atau gambar. Klik. Nah, ini sudah otomatis, langsung saja. Oke ya. Nah, muncul ya, langsung otomatis. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau ada gambar tambahan, silakan kalian masuk lagi insert table, tambahkan lagi seperti itu penjelasannya. Ini saya remove, terus saya ganti ke atas plan number itu lagi, atau plan number itu ya, dan seterusnya. Nah, yang ini saya remove. Ini saya tambahkan posisinya. Oke, tadi kayaknya ada kesalahan. Dan seterusnya ya, nanti bisa secara otomatis. Oke, ini karena tadi ada kesalahannya. Nggak apa-apa, nanti kalian bisa coba lagi. Jadi kalau misalkan mau untuk
mengganti ke halaman lain, jangan lupa di next page dulu ya. Tadi pilih menu layout, pilih bricks. Misalkan kalian mau ganti di halaman lainnya menjadi angka Romawi. Contohnya yang ini ya, yang bagian atas daftar isi susunan daftar gambar itu uh, untuk penomoran halamannya menggunakan angka Romawi. Oke. Jadi kalau bisa sebelum bikin apa namanya penomoran halaman, kosongan terlebih dahulu ya, baru kalian atur dulu eh, bagian mana yang mau dikasih nomor halaman, nomor satu angka biasa atau angka Romawi, dengan cara page dan dengan cara pilih menu layout, pilih bricks ya, ada page dan next page. Jadi kalian pilih salah satu, bisa gunakan keduanya ya. Oke, misalkan yang daftar isi ini saya mau ubah tadi angka Romawi biasa ya. Kita kayak biasa pilih insert, pilih header dan footer page number, terus formula page number saya ganti jadi Romawi start. Nah ini saya remove ya, remove, kemudian saya pindahkan ke bawah. Biasanya untuk penomoran halaman Romawi dia di bawah. Oke, sudah jadi. Kemudian untuk ke halaman selanjutnya biasanya gunakan angka biasa kayak teks dan seterusnya. Oke, kemudian kita belajar bikin tabel. Bikin tabel. Ada contohnya tabel ya, tabel mata kuliah semester 1. Nah, kalian bisa balik lagi ke atas. Kalian bisa bikin yang baru. Itu adalah daftar tabel. Tinggal kopas saja yang tadinya kalian bikin, tinggal kalian ganti menjadi tabel. Oke. Saya bikin misalkan ya tabel, kemudian kita enter. Nah, di sini daftar tabel itu biasanya dibuat di tengah ya, bagian atas. Tadi reference, terus insert caption, ini kita ganti lagi menjadi tabel. Tabel 1, tabel 2. Jadi, oke, kita spasi sebentar. Misalnya tabel 2 adalah mata kuliah semester 1. Kalau sudah kita klik OK, nanti kita rapihkan, sesuaikan tahunnya 10. Kita sesuaikan ya posisinya tengah. Oke, jangan di bold. Ini sudah jadi, masuk lagi ke daftar tabel. Nanti tinggal kalian klik reference ya, di insert table of figures. Nanti langsung klik OK. Nah, sudah otomatis seperti ini caranya. Oke, ini
kita ganti kesulitannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mohon maaf ya kalau banyak kurangnya. Ini kalian bisa praktekin. Ini bisa kalian rapihkan. Oke, ini sudah jadi kurang lebih bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin cukup dulu ya sampai di sini. Nanti kalau kalian kurang paham atau tidak bisa, dapat kalian lihat di YouTube ya, tutorial di YouTube lain, di pokoknya di YouTube. Tinggal cari aja cara membuat daftar isi secara otomatis. Oke, itu adalah gambaran bagaimana sih cara membuat tadi ya, membuat penomoran halaman secara otomatis dan daftar isi secara otomatis. Oke, kita akhiri. Semoga ilmu yang hari ini saya jelaskan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas waktunya, dan kalian dapat lihat di channel YouTube saya ya, di Ruth Sylvia. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di selanjutnya.